Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari modul 6 KB1 tentang materi pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Kurikulum adalah satu acuan yang diajarkan di sekolah perguruan tinggi dan universitas yang diselenggarakan untuk kelompok umur tertentu dan berdasarkan mata pelajaran yang diajarkan kurikulum. Biasanya memuat daftar rinci tujuan pembelajaran. Perkembangan kurikulum terdiri atas banyak faktor, mulai dari mempertimbangkan isu-isu mengenai kurikulum, siapa saja yang terlibat, bagaimana prosesnya, dan apa tujuannya, dan siapa saja yang menggunakan kurikulum itu. Adapun metode kegiatan belajar. Nasution 1987 menjabarkan proses pengembangan kurikulum dalam tahapan, yaitu mulai dari perumusan tujuan kurikulum, pemilihan bahan ajar, proses belajar mengajar, proses belajar mengajar, dan alat penilaian, serta kurikulum 2013 yang telah dikembangkan sangat terbuka. Kemungkinan guru menggunakan kegiatan metode mengajar yang variatif, yaitu dengan cara yang pertama ada bermain, yang kedua praktik, yang ketiga mendengarkan dan menyaksikan, yang keempat ada pemecahan masalah, yang kelima ada diskusi, dan yang keenam ada kolaborasi, yang ketujuh penelitian atau penyelidikan, yang kedelapan ada pelaporan. Dan di sini saya akan menjelaskan yang kedua, ada teknik HOTS atau Higher Order Thinking Skill, pertanyaan tidak mengarahkan. Yang pertama ada bertanya dengan rinci. Instruksi Calc and Talk sekarang dikenal dengan presentasi PowerPoint, sangat sering diaplikasikan oleh guru, khususnya pendidikan menengah ke atas. Untuk mendorong peserta didik mempresentasikan berbagai hasil belajarnya, siswa dapat mempresentasikan cara membuat disinfektan sederhana atau model masker yang sesuai dengan balita dan lain-lain. Presentasi ini sebaiknya direkam, dinilai oleh guru, dan diberi masukan secara positif. Yang kedua, ada pertanyaan tidak mengarahkan. Pertanyaan yang mendorong suatu penemuan dalam bahasa Inggris. Metode ini dikenal sebagai non-directive discovery. Pembelajaran melalui bentuk pertanyaan yang tidak terstruktur dan terbuka. Ini mengajak siswa untuk menelusuri suatu masalah hingga mendapat jawabannya. Guru memberikan berbagai pengalaman yang tidak terstruktur kepada siswa. Sesuai dengan kurikulum, fungsi guru di sini adalah bersama siswa menegosiasikan dari mana pembelajaran akan dimulai. Yang ketiga, membangun hubungan yang interaktif. Dengan menggunakan metode ini, guru memberikan pengalaman belajar yang puas agar siswa belajar tenang berbagai dari suatu konsep. Guru hendaknya mampu menarik hubungan antara pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran baru. Baiklah, yang ketiga, saya akan menjelaskan asesmen dan perkembangan peserta didik. Yang pertama, ada penilaian awal. Salah satu bentuk penilaian awal adalah penilaian diagnostik yang biasanya dilakukan oleh psikolog pendidikan. Hasil penilaian ini kemudian guru merancang pembelajaran, termasuk menentukan cara intervensi yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Yang kedua, evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan atau topik. Evaluasi formatif yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu proses pembelajaran telah berjalan. Penilaian informasi adalah evaluasi berkelanjutan tentang bagaimana peserta didik terlibat dalam kegiatan belajar dari salah satu materi, kegiatan, atau lainnya. Dan yang ketiga, ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan pada sejak akhir satuan waktu atau misalnya di akhir semester. Penilaian sumatif mencangkup lebih dari satu pokok pembahasan. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana peserta didik dapat melanjutkan pelajaran ke unit berikutnya.